Ketua MPR sekarang itu Bambang Susatyo. Tahun 98 saya kembali dari Malaysia, pulang terus. Kemudian dia dengan teman-temannya datang silaturahim ke rumah saya pakai kijang butut. Saya ingat betul kijang butut. Hari ini punya superjet pribadi, nah, seperti itu. Nah itu 98 itu masih punya kijang butut. Umur dia 30-an, 40-an gitu. Jadi yang dulu demonstrasi 66, demonstrasi 74, demonstrasi 78, demonstrasi 98, itu yang sekarang. Jadi oleh karena itu maka jangan sampai kemudian Anda sekarang bersemangat, tapi ketika begitu dapat amanah, lupa sama sekali. Saya tadi Zoom dengan satu lembaga tentang korupsi dari perspektif agama. Jadi saya bilang korupsi itu kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Kenapa? Karena dia bersifat transnasional. Jadi korupsi tidak hanya di Dewan Dakwah, tidak hanya di Muhammadiyah, tidak hanya di NU, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Asia Tenggara, tapi seluruh dunia, bersifat transnasional. Kemudian korupsi itu kejahatan luar biasa karena pembuktiannya sukar. Kalau pidana umum seperti Sambo, dia membunuh ajudannya, mayatnya digali, diautopsi bisa ketahuan. Itu pidana umum. Tapi kalau korupsi, Anda dengan HP Anda, laptop Anda, komputer Anda, transfer 100 juta, 1M, kemudian delete, selesai, tidak bisa diketahui. Nah, karena itu maka ada PPATK bisa melacak. Tapi karena orang Indonesia itu hebat, sehingga iblis itu tidak mau bertugas di Indonesia karena iblis itu kalah sama orang Indonesia. Dalam satu seminar iblis internasional, maka perwakilan iblis Indonesia menyatakan kepada pimpinan sidang, moderator, bos kami mau resign, tidak mau bertugas di Indonesia. Marah pimpinan sidang, moderator, kenapa dia tidak bertugas di Indonesia? Indonesia itu negara penduduk terbesar umat Islam di dunia, negara berpenduduk 4 terbanyak di dunia, sumber daya alamnya banyak sekali. Dengan wajah lesu, perwakilan dari iblis Indonesia mengatakan, iya bos, tapi kami di sana itu non job, kami nganggur. Kata moderator, kan banyak persoalan, kenapa karena tidak ada non job pasalnya? Tugas kami sudah dilaksanakan semua sama orang Indonesia, bos. Jadi salah satu narasumber saya tadi, Profesor Didin Damanhuri, itu mengutip Al-Maun, Fawailul Musallin. Jadi itu adalah korupsi. Jangan kira bahwa tidak ada korupsi dalam sholat. Dalam sholat juga ada korupsi. Misalnya imam sudah takbir, dia masih macam-macam. Itu korupsi dalam sholat. Atau bukan ibu di sini, ibu di tempat lain. Allahu Akbar, tadi gorengan sudah diangkat belum, seperti itu. Nah, itu korupsi dalam salat seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi oleh karena itu maka jangan lupa bahwa yang korupsi ditangkap KPK itu mayoritas orang-orang muda, 30-40. Ketua MPR sekarang itu Bambang Susatyo. Tahun 98 saya kembali dari Malaysia, pulang terus. Kemudian dia dengan teman-temannya datang silaturahim ke rumah saya pakai kijang butut. Saya ingat betul kijang butut. Hari ini punya superjet pribadi, nah, seperti itu. Nah itu 98 itu masih punya kijang butut. Umur dia 30-an, 40-an gitu. Jadi yang dulu demonstrasi 66, demonstrasi 74, demonstrasi 78, demonstrasi 98, itu yang sekarang. Jadi oleh karena itu maka jangan sampai kemudian Anda sekarang bersemangat,
Tapi ketika begitu dapat amanah, lupa sama sekali. Nah, karena itu maka ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, bersabarlah, lipat gandakan sabarmu. Lipat gandakan. Dan membuat persiapan di tepi kota. Dan kemudian bertakwalah, mudah-mudahan kalian mendapat keberuntungan. Jadi sabar situ tidak nerimo dalam pengertian Jawa. Kalau Anda baca buku Andersen tentang sistem kekuasaan Jawa, di sana ada ilustrasi seorang Solo diinjak kakinya dengan sepatu laras. Sepatu laras itu simbol dari tentara. Diinjak kakinya, dia bilang, maaf Pak, ini kaki saya masih saya pakai. Tapi kalau yang diinjak itu orang Ambon atau Batu, kurang ajar. Langsung seperti itu. Jadi sabar di situ bukan nerimo, bukan menyerah, tapi istiqomah, konsisten. Belum berhasil, evaluasi. Belum berhasil terus, belum berhasil terus. Kata Buya Natsir, apa istilah Padang itu? Yang saya, karena saya sarjana eksakta, menggunakan teori diagonal, bervirau. Istilah Buya apa itu? Bervirau. Jadi kalau ada sungai deras, kemudian saya mau menyeberang ke sini, maka kalau saya menyeberang tegak lurus, balik itu, maka saya menggunakan teori diagonal. Saya gunakan kecepatan arus itu, saya kendalikan begitu, diagonal sampai di sana, baru saya turun, baru saya jalan ke sini. Itu ada teori berpirau. Jadi ketika jalan lurus ada tembok, tidak bisa, ada jalan ke kanan, sudah itu kemudian lurus lagi. Itu istiqomah. Sehingga dengan begitu Momo dengan teman-temannya itu perlu melatih istiqomah, sehingga kemudian ketika nanti dapat amanah, saudara-saudara, Bapak Ibu tidak mudah tergoncang. Saya kira itu pesan saya terakhir. Belum datang pacar saya. Ya dulu nanti. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.